Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Awalia Putri dari SMA Negeri 1 Cimalaka. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas LK 3.1. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 12 dalam menulis pada materi teks editorial. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah diantaranya 1. Motivasi belajar peserta didik belum maksimal. 2. Minat belajar peserta didik masih rendah. 3. Model pembelajaran yang digunakan pendidik kurang variatif. Dan yang keempat, pembelajaran masih berpusat kepada pendidik atau teacher center, bukan berpusat kepada peserta didik atau student center. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena dapat memberi motivasi kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan aktif dan kreatif. Selain itu, memberi motivasi kepada pendidik, terutama saya sendiri, untuk membuat desain pembelajaran yang aktif dan kreatif pada materi ajar teks editorial. Selanjutnya, dapat dijadikan referensi dan inspirasi pendidik-pendidik lain dalam kegiatan pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab pendidik dalam praktik pembelajaran ini yaitu dapat membuat desain pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dapat diperoleh dari perangkat pembelajaran, menyusun bahan ajar, menyusun LKPD, media pembelajaran, dan menyusun instrumen evaluasi. Terdapat tantangan yang dihadapi diantaranya rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia terutama dalam materi ajar teks editorial. Kemudian, materi ajar masih dianggap konvensional dan tidak menyesuaikan zaman. Ketiga, bahan ajar yang masih konvensional tidak dilengkapi oleh referensi materi ajar lainnya, misalnya materi dari YouTube, internet, dan aplikasi lainnya. Keempat, pendidik belum menguasai teknologi dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar peserta didik. Siapa saja yang terlibat? Tentunya pendidik yang menerapkan desain pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan aktif dan kreatif, kemudian dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, dan terakhir, rekan sejawat yang telah membantu dan memberi solusi dalam kegiatan pembelajaran. Pada aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan diantaranya koordinasi dengan kepala sekolah, melaksanakan wawancara dan kajian literatur, merumuskan solusi yang akan digunakan, kemudian mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, serta melaksanakan praktik pembelajaran. Berdasarkan tantangan tadi, adapun strategi yang digunakan yaitu menerapkan pendekatan TPACK, menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, menggunakan media koran digital dan Canva, serta aplikasi Well of Name dan Mentimeter. Juga bahan ajar menggunakan PowerPoint. Bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat? Untuk proses yang dilaksanakan dalam praktik ini dimulai dari menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, sampai kepada instrumen. Kemudian melaksanakan praktik pembelajaran yang menerapkan pendekatan TPACK dengan model Project Based Learning dan media koran digital serta Canva. Selanjutnya, mengedit video, dan yang terakhir, mengunggah video ke platform YouTube supaya praktik pembelajaran yang sudah dilaksanakan bisa dilihat oleh yang lainnya. Pihak yang terlibat tentunya pendidik, peserta didik, dosen dan guru pamong, juga rekan sejawat. Sumber daya atau materi yang dibutuhkan diantaranya laptop dan proyektor yang berkaitan dengan materi teks editorial di dalamnya yang menampilkan berupa bentuk PowerPoint,
kemudian jaringan internet, dan kamera handphone. Terakhir, refleksi hasil dan dampak. Praktik pembelajaran ini memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Mereka sangat antusias dan tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan koran, digital, dan Canva dalam pembelajaran pada materi teks editorial. Selain itu, respon orang lain pun sangat positif, karena ini merupakan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang belum pernah dilakukan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.